semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang akan menjelaskan materi mengenai hakikat pembelajaran. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya sendiri Mutiara Rahmadani. Yang kedua ada Rusmala, ada Ramna Malik, ada Darfir Manita, ada Joni, dan ada Rian Marcelino. Nah, baik. Jadi, pada hakikatnya pembelajaran merupakan interaksi pada peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadinya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Dan pada dasarnya juga, pembelajaran ialah kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar dapat belajar dengan lebih baik. Sehingga kegiatan pembelajaran ini bermuara pada dua kegiatan pokok, yakni bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar, dan juga bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Oleh karena itu, makna belajar ini merupakan tindakan eksternal dari belajar. Nah, menurut Trianto, pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Secara sederhana, pembelajaran dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pada hakikatnya, Trianto mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar seorang guru untuk melakukan perubahan pada peserta didiknya, mengarah interaksi peserta didik dengan sumber belajar lain dengan maksud agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, dari uraian tersebut dapat terlihat jelas bahwa pembelajaran ialah interaksi dua arah dari pendidik dan peserta didik. Di antara keduanya terjadi komunikasi yang terarah menuju target yang telah ditetapkan. Pola pembelajaran yang terjadi saat ini seringkali bersifat transmisif, yaitu secara pasif siswa menyerap struktur pengetahuan yang diberikan guru atau yang ada pada buku pembelajaran saja. Selanjutnya yaitu konsep pembelajaran. Berdasarkan pasal 3 butir 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dikatakan terdapat 5 konsep dasar pembelajaran yang terkandung di dalamnya. Di antaranya interaksi peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar dan lingkungan belajar. Pada intinya, pembelajaran adalah tahap kegiatan guru dan siswa dalam menyelenggarakan program pembelajaran, yaitu rencana kegiatan yang menjabarkan kemampuan dasar dan teori pokok, yang secara rinci memuat alokasi waktu, indikator pencapaian hasil belajar, dan langkah-langkah pembelajaran untuk setiap materi pokok mata pelajaran. Aktivitas proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang berakar secara metodologis dari pihak pendidik dan kegiatan belajar secara pedagogis pada diri peserta didik, berproses secara sistematis melalui tahap perancangan, pelaksanaan. Landasan konsep pembelajaran. Ada 5 yang menjadi landasan konsep pembelajaran. Yang pertama, landasan filsafat. Filsafat merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia yang dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Dengan demikian, dengan filsafat, manusia bisa mempelajari dan belajar tentang segala sesuatu. Dan sebaliknya, dengan aktivitas belajar, maka pemikiran-pemikiran tentang belajar terus berkembang, sehingga membawa pada warna inovasi, ide, dan juga pemikiran manusia sepanjang zaman. Yang kedua, landasan psikologis. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang pada akhirnya mempelajari gejala kejiwaan dalam bentuk perilaku-perilaku yang nampak dan sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologi sangat penting dalam mengiringi perkembangan inovasi pembelajaran yang banyak terimbas oleh perubahan zaman yang semakin hedonistik. Maka pemahaman akan belajar yang ditinjau dari aspek sosiologi sangat dibutuhkan masa kini. Yang keempat, landasan komunikasi.
Pendidikan dan komunikasi ibarat setali tiga uang, yang satu memberikan pemaknaan terhadap yang lainnya, seperti halnya landasan ilmiah yang lain. Komunikasi cukup mampu mempengaruhi peserta didik dalam mencapai keberhasilan membaca pesan-pesan atau informasi pembelajaran. Yang terakhir, landasan teknologi. Dalam pendidikan, penggunaan teknologi sangat erat kaitannya dengan pembelajaran, sebab pembelajaran komprehensif harus memperhatikan perbedaan interest siswa, di mana siswa ada yang tipe auditif, visual, dan kinestik. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran akan menjembatani minat siswa, sehingga pembelajaran lebih akomodatif dan menyenangkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga adalah proses pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran adalah suatu proses atau serangkaian pelaksanaan oleh guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, proses pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai pendidikan. Proses pembelajaran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah proses pembelajaran atau pendidikan secara klasik. Yang kedua adalah proses pembelajaran atau pendidikan personalis. Yang ketiga adalah proses pembelajaran atau pendidikan teknologikal atau teknologi. Yang keempat adalah proses pembelajaran atau pendidikan secara interaksional. Yang pertama yaitu proses pembelajaran atau pendidikan klasik. Jadi proses pembelajaran atau pendidikan klasik ini hampir sama atau mirip dengan pendidikan gaya Pang, di mana guru yang menjelaskan atau mentransfer ilmu kepada peserta didik. Jadi peserta didik ini tinggal menerima atau menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Jadi bisa dikatakan pendidikan atau proses pembelajaran klasik ini siswa lebih cenderung pasif. Yang kedua yaitu pendidikan atau proses pembelajaran personalis atau pribadi. Jadi proses pembelajaran ini adalah kebalikan dari proses pembelajaran atau pendidikan klasik, di mana di proses pembelajaran ini siswa lebih diutamakan, sedangkan guru hanya sebagai motivator dan fasilitator saja. Yang ketiga yaitu pendidikan atau proses pembelajaran teknologi, di mana di proses pembelajaran ini guru memanfaatkan teknologi yang sudah ada pada saat ini. Seperti saat ini guru memanfaatkan Google Meet, Classroom, Zoom, dan lain sebagainya sebagai sarana pembelajaran. Yang keempat atau yang terakhir adalah proses pembelajaran atau pendidikan interaksional, di mana proses pembelajaran ini siswa itu tidak hanya melakukan proses pembelajaran dengan guru dan siswa, siswa dengan siswa, tapi juga siswa dengan masyarakat. Jadi siswa itu terjun langsung ke lapangan atau ke lingkungan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran, di mana siswa itu belajar langsung dari masyarakat. Hasil belajar. Secara umum, pengertian hasil belajar ialah perubahan perilaku dan juga kemampuan seorang secara keseluruhan yang dimiliki secara proses belajar ataupun pembelajaran, yang mana ini wujudnya berupa kemampuan kognitif, efektif, dan juga psikomotorik, yang mana ini disebabkan karena pengalaman. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar. Motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Pengaruh motivasi di sini adalah motivasi baik intern maupun ekstern terhadap hasil belajar yang dimaksud. Menurut Hugov, motif merupakan tenaga penggerak yang mempengaruhi persiapan untuk memulai melakukan rangkaian kegiatan dalam suatu perilaku. Sedangkan Miklen tahun 1953 yang dikutip oleh Max Dorsono menyatakan bahwa motif adalah suatu energizer, sumber tenaga penggerak, suatu konsep yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas organisme. Motif umumnya dipandang suatu disposisi pribadi, artinya bersifat potensial. Pada pernyataan tersebut,
Motif merupakan suatu sumber tenaga dalam kondisi tertentu yang biasanya dimiliki oleh setiap individu secara langsung, dan motif ini biasanya memberikan arah untuk memilih kesiapan tindakan yang akan dilakukan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan arahan.